Dinar berjongkok di atas tanah merah yang mulai retak-retak oleh musim kemarau. Tangan kecilnya menggenggam sebatang ranting, menggoreskan ke tanah huruf-huruf yang belum sepenuhnya ia kenali. Ia menulis namanya, salah mengeja, lalu menghapusnya dengan telapak mungilnya dan mencoba menulis lagi. Sinta memperhatikan dari balik jendela, menahan napas yang terasa berat. Pikirannya tak lepas dari suara kakaknya semalam, memohon dengan suara lirih namun memaksa. Tolonglah Sin, Ika nggak mau ada Dinar di rumah. Dia bilang dia belum siap jadi ibu dari anak orang lain. Tapi Kang, anakku juga banyak, ada 3. Lagi pula nggak bisa gitu dong Kang. Akang saja mau menerima anak Teh Ika, kenapa Teh Ika tidak mau menerima Dinar? Makanya aku titip dulu Dinar di sini. Nanti pelan-pelan akan aku bujuk Ika agar mau menerima Dinar. Sinta menghela napas panjang. Ia sendiri sudah memiliki 3 anak, semuanya laki-laki, berderet usia 10, 8, dan 5 tahun. Rumah kecilnya sudah sesak, tapi kini ada 1 jiwa kecil lagi yang harus ia peluk, beri makan, dan tenangkan di malam hari. Ayahku besok nikah ya Tante? Suara lirih Dinar memecah lamunannya. Sinta menoleh. Dinar sudah berdiri di pintu dapur. Tangan kecilnya masih menggenggam ranting. Iya nak, jawab Sinta pelan mencoba tersenyum. Kalau gitu aku nanti punya ibu baru? Tanyanya polos dengan mata yang belum benar-benar mengerti arti kehilangan. Sinta tak sanggup menjawab. Ia berjongkok, meraih pundak kecil itu, lalu mengusap kepala Dinar yang mulai berwarna merah karena terlalu sering berjemur sendiri. Ibu kamu di surga sayang, kalau sudah di surga nggak bisa diganti. Dinar diam, hanya mengangguk. Ia anak yang pendiam, terlalu dewasa untuk anak 6 tahun. Sejak ibunya meninggal karena infeksi paru-paru 3 bulan lalu, Dinar jarang sekali menangis. Tapi malam pertama ia tidur di rumah Sinta, tangisnya pecah dalam diam, terseduh tanpa suara. Tubuh kecilnya menggigil memeluk guling milik anak Sinta yang bungsu. Hari-hari berikutnya berjalan begitu cepat. Sinta berusaha menyamakan ritme rumahnya dengan kehadiran Dinar. Anak-anaknya sempat cemburut di awal, terutama yang tengah, karena harus berbagi selimut dan tempat tidur. "Kenapa Dinar tidur di sini terus sih, Ma?" keluh Adi, anak keduanya. "Karena sekarang Dinar juga bagian dari keluarga kita sayang," jawab Sinta tegas. Namun seiring waktu, Dinar dan ketiga sepupunya mulai akrab. Mereka bermain layangan bersama, mandi di sungai belakang kampung, dan saling berebut jatah gorengan saat sore. Yang tetap menjadi beban Sinta adalah urusan dapur. Gaji suaminya sebagai buruh pabrik tidak pernah bertambah, meski isi rumah kini bertambah 1 orang lagi. Uang belanja yang biasanya cukup untuk sayur, tahu, dan kadang telur, kini harus diatur lebih ketat lagi. Suatu siang saat Sinta sedang mengiris bawang, Dinar datang membawa gambar yang ia lukis dengan pensil warna bekas. "Aku gambar ibu," katanya bangga. Sinta menghentikan irisannya. Di atas kertas lusuh itu tergambar seorang perempuan memakai kerudung biru memegang tangan seorang anak kecil. "Itu kamu?" tanya Sinta. Dinar mengangguk. "Tapi ini bukan ibu yang dulu, bukan juga ibu yang baru. Ini ibu yang aku bayangin kalau aku bisa minta." Sinta tak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Dinar dalam diam. Seminggu setelah pernikahan ayah Dinar, surat datang dari kota. Surat itu dari kakaknya, ayah Dinar, yang mengatakan bahwa ia tak bisa menjemput Dinar untuk tinggal bersamanya. Ika belum siap jadi ibu, apalagi untuk anak yang bukan darah dagingnya, tulisnya dengan enteng. Sinta meremas surat itu. Air matanya jatuh tanpa suara. Malam itu, ia duduk di samping ranjang tempat 4 anak yang tengah tidur berdesakan. Ia mengusap kepala mereka satu persatu, lalu mengelus pipi Dinar yang kini mulai tumbuh ceria. "Dinar," bisiknya, "kamu gak dititipkan ke sini. Kamu memang bagian dari keluarga ini." Tahun demi tahun berlalu. Dinar tumbuh menjadi anak yang pendiam, namun cerdas dan sangat perhatian.
Ia selalu membantu mencuci piring tanpa disuruh, membantu menyapu, dan menjaga adik sepupunya ketika Sinta harus ke pasar. Hingga suatu pagi di hari ulang tahunnya yang ke-12, saat sarapan dengan nasi putih, tahu goreng, dan kecap manis, Dinar berkata pelan, "Tante, bolehkah aku memanggil Tante Ibu?" Sinta terdiam. Anak-anak lain menatap Dinar dengan heran, tapi tidak ada yang tertawa, tidak ada yang membantah. Sinta mengangguk perlahan, menahan air mata yang mendesak keluar. "Boleh nak, mulai hari ini kamu anak ibu."